Jadi kita boleh begini dulu, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect sama audiens. Nah, respect ini untuk menurunkan mental orang. Begitu kita sudah begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang itu tanpa disadari dia udah yang tadinya sombong begini gaya, wih, ini orang sopan nih. Nah, dia jadi relax. Tapi kalau kita tidak memuji dulu, tidak memuji dia, tidak respect sama dia, dia akan gaya. Lu siapa sih? Lu siapa sih? Mau ngomong apa sih? Gitu. Tapi begitu kita sudah respect, selamat pagi Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disitulah mental orang tuh turun, dep. Itu yang saya alami. Tips menjadi pembicara oke. Yang pertama, perilaku. Yang kedua, menguasai audiens. Yang ketiga, ukur performance audiens, pretest, post-test. Yang keempat, minta feedback, evaluasi kepada kita sebagai pembicara. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih dan hormat kepada audiens. Halo guys, welcome back to my channel Dinamika. Kali ini saya mau bikin tips bagaimana cara menjadi pembicara atau presenter yang oke. Yang oke karena saya belum bisa bilang yang baik, karena yang baik itu masih jauh, saya belum bisa jadi pembicara yang baik atau presenter yang baik. Tapi yang oke itu more or less lah gitu. Udah lumayan itu maksudnya gitu. Nah, ikuti terus video ini sampai selesai. Saya akan mulai untuk membahas bagaimana cara menjadi pembicara yang oke. Yang pertama adalah perilaku. Perilaku, ya. Yang pertama adalah perilaku. Perilaku ini ada beberapa item yang perlu saya bahas. Yang pertama adalah berwibawa. Jadi kita harus berwibawa guys. Jadi jangan jangan nggak berwibawa. Jangan kelihatan seperti orang yang belum siap, nggak ada wibawanya. Jadi harus ada wibawanya. Jadi yang dimaksud dengan berwibawa di sini adalah kita harus kelihatan ada aura positif, ada aura kita orangnya itu bisa dipertimbangkan. Wah, ini nih orang ini gitu. Kita harus jadi seperti itu. Nah, untuk berwibawa ini ada beberapa yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Yang pertama, ekspresi wajah. Jadi wajah itu harus kita mainkan di level yang pas, ya. Contoh, jadi gini, kalau kita masuk ke ruang di publik, kita mau jadi pembicara, itu kita hindari yang menyebabkan kita dilecehkan. Misalnya kita banyak ketawa, terus banyak kayak nyengir. Nah, nyengir ini menyebabkan kita akan dilecehkan, karena ekspresi wajah kita itu tidak mencerminkan wibawa. Terus gimana dong? Ya, kalem, low profile kayak gini, kalem. Ketemu orang senyum sedikit, gitu. Jangan kayak gitu, jangan. Itu kita akan dilecehkan. Aura wibawa kita akan hancur, gitu. Ya, mungkin mental kita kuat, tapi karena kita cengengesan, nyengir gitu itu nggak wibawa namanya. Jadi wajah standar, senyum bila ketemu orang, mari Pak, gitu. Karena begitu kita masuk, itu orang lihat kita, gitu. Tapi kalau di luar ruangan beda lagi kita pengaturannya, gitu. Jadi ekspresi wajah ini menentukan awal kesuksesan kita. Jadi wajah ini kita harus mainkan di level yang pas, gitu. Jadi masuk ke ruangan itu kita udah ya senyum, ya Pak, gitu. Selamat datang, ya terima kasih Pak, gitu. Jadi senyumnya tipis aja, jangan terlalu lebay, gitu. Ya Pak, gimana Pak? Tadi saya hujanan nih Pak, gini Pak. Yang nggak perlu diomongin nggak usah, gitu. Mau saya diomongin lagi di situ. Udah ya, biar nggak terlalu lama videonya. Ya. Nah, yang berikutnya apa? Ayo? Setelah ekspresi wajah, apalagi outfit.
Gitu ya? Iya. Guys, men zaman sekarang ya, di Indonesia tuh masih mandang outfit, penampilan. Jadi penampilan itu penting banget. Jangan sampai kita berpenampilan tidak oke, tidak pantas, tidak cocok. Jadi orang anggap kita itu apa ya? Segini doang gitu. Enggak. Memang betul ya, enggak semua tempat, enggak semua area itu cocok atau bisa diaplikasikan bahwa outfit itu akan menentukan keberhasilan kita sebagai pembicara. Tapi ingat guys, satu, di Indonesia masih banyak orang yang melihat dari penampilan, outfit, dan itu sangat mempengaruhi. Itu pengalaman saya. Jadi outfit ini jangan disepelekan, ya, jangan disepelekan. Nah, outfit kita harus menyesuaikan dengan tempat, ya. Walaupun kadang-kadang di acara-acara resmi kantor mana gitu, kita bisa menyimpulkan, ini bisa pakai ini aja, pakai outfit, misalkan pakai jas gitu. Di sini batik gitu. Di sana kaos gini gitu. Di sana bisa pakai kerah biasa, lengan panjang. Nah, gitu. Tapi ini kunci ya, ini pengalaman saya ya. Kita harus melakukan yang terbaik. Pastikan kita beda dari yang lain. Jadi penampilan kita harus beda, harus lebih rapi dari orang lain. Kok gitu? Iya. Yang pertama, kalau kita lebih rapi, kita dianggap menghargai orang lain, menghargai audiens. Kita lebih rapi. Yang kedua, kita kelihatan berwibawa, rapi, pantes gitu loh, berwibawa gitu. Jadi rambut rapi, disisir gitu, bajunya rapi gitu. Jadi outfit ini menentukan. Kalau bisa, ini diusahakan, ini strong recommended, outfit kita itu selevel di atas audiens. Misalkan audiens pakainya seragam kaos, kita pakainya batik gitu. Atau baju kerah yang rapi, lengan panjang gitu. Kalau bisa, ini saya sarankan seperti itu. Kalau misalkan audiensnya nih, kita udah nanya, ini dress code-nya apa? Dia batik semua, kita pakai jas. Satu level di atas audiens. Itu sangat Ingat guys, Indonesia ini ya, Indonesia, orang masih mandang dari penampilan. Walaupun banyak orang yang bilang juga, di bank-bank itu kakek-kakek bawa karung isinya duit, itu beda lagi guys. Ini bukan ngomongin soal seperti itu. Ini ngomongin soal kita menjadi pembicara yang oke. Jadi penting untuk memperhatikan outfit kita. Saya contohin. Kalau saya pakai kaos kayak gini, kalian ngeliat saya seperti apa? Oh, itu si A. Oh, rapi ya nih. Apalagi turtleneck nih, rapi gitu kan. Rambut juga dirapihin gitu. Wajah juga udah dibersihin. Oh ya, rapi tuh. Ya kan? Rapi kan? Tuh. Ya orang ngeliat rapi. Wibawa ada. Wajah saya atur sedemikian rupa supaya kita ekspresinya pas, ya, tidak lebay gitu kan. Terus orang udah merasa, oh nih, oke nih, udah cukup. Bagi saya itu kurang. Setelah saya punya pengalaman panjang, itu kurang. Nih guys, sekarang perhatiin ya, saya pakai outfit seperti ini. Gimana guys? Beda kan? Kalian ngerasa juga beda kan? Wah, ini orang berkelas nih. Wah, ini orang wibawa nih. Orang menghormati saya. Berkelas, beda. Outfit ini juga menentukan keberhasilan kita menjadi pembicara yang baik. Yang baik lagi, yang oke. Sorry, saya belum sampai level yang baik. Gitu. Jadi yang pertama tadi adalah perilaku. Perilaku itu di bawahnya ada berwibawa. Berwibawa itu ekspresi, ya, kemudian outfit. Kayak gini nih, gitu. Outfit. Ya. Apa lagi nih? Ya, outfit udah jelas ya. Ini sekarang saya juga udah pakai jas begini. Terbukti. Kalian beda kan memandang saya sekarang. Kalian merasa saya ini simpelnya aja. Kalian merasa saya sekarang agak lebih rapi, lebih berwibawa, dan lebih profesional, gitu. Itu guys yang saya maksud. Jadi outfit itu penting. Selanjutnya, bagian dari perilaku itu adalah gesture, bahasa tubuh. Gila nggak? Jauh banget ya, bener. Bahasa tubuh.
Bahasa tubuh itu mempengaruhi kesuksesan kita banget. Misalkan nih, saya lagi training gitu, atau di tempat umum, ya, ekspresi saya sudah oke, outfit saya sudah oke, bahasa tubuh itu harus diperhatikan. Mulai dari megang mikrofon, posisi tangan seperti apa. Jadi tangan itu tidak begini. Jadi di depan audiens tuh nggak begini. Terus megang mic, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tangan ini nggak enak dilihatnya, nggak enak. Jadi bahasa tubuh itu juga ada standarnya juga, walaupun ini standar saya, tapi saya udah banyak belajar dari beberapa pembicara gitu ya guys ya. Berikutnya masih bagian perilaku ya. Yang keempat, menghormati, respect kepada semua audiens, semua orang. Jadi kita boleh begini dulu, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect sama audiens. Nah, respect ini untuk menurunkan mental orang. Begitu kita sudah begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang itu tanpa disadari dia udah yang tadinya sombong begini gaya, wih, ini orang sopan nih. Nah, dia jadi relax. Tapi kalau kita tidak memuji dulu, tidak memuji dia, tidak respect sama dia, dia akan gaya. Lu siapa sih? Lu siapa sih? Mau ngomong apa sih? Gitu. Tapi begitu kita sudah respect, selamat pagi Bapak Ibu semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disitulah mental orang tuh turun, dep. Itu yang saya alami. Gitu. Jadi puji dulu, biar dia nggak tegang. Tapi kalau biarkan orang-orang tuh tegang, itu nanti orang akan males gitu. Nah, yang berikutnya adalah yang kelima, ini bagian dari perilaku. Hormati semua orang tanpa kecuali, dengan gaya kita sendiri. Di ruang kita ngomong, berbicara, itu ada orang dengan pangkat dari paling bawah sampai atas, atau dari paling atas sampai bawah, itu ada di situ. Owner, OB ada di situ. Respect pada semua orang. Tidak membeda-bedakan perilaku kita pada orang, kepada yang ini, yang pangkat yang lebih tinggi, kita lebih nunduk, pangkat yang lebih rendah, nggak ada punya pangkat, nggak bisa gitu. Samakan semuanya. Itu menjadi kunci sukses kita di awal. Gitu teman-teman. Itu baru tahap perilaku. Ya memang kalau untuk menjadi pembicara yang oke, nggak sesimpel banget itu. Ya, dari perilaku aja ada 5. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Yang kedua adalah outfit. Yang ketiga gesture. Yang keempat respect. Yang kelima hormati semua orang sama. Ya. Jadi perlakuan semua orang sama. Kita mudah membuka dengan respect seperti ini, tapi karena audiens beda-beda, perlakukan semua orang sama. Ya. Dan yang terakhir nih dari sisi perilaku itu adalah kita pada saat membuka presentasi kita atau pidato kita, itu perkenalkan diri secukupnya. Jadi contohnya gini guys, terima kasih kepada MC pembawa acara. Kita mulai sesinya ya. Setelah kita assalamualaikum, kita ngomong, perkenalkan, nama saya A. Saya dari institusi ini. Cukup, selesai, udah gitu. Jangan lebay. Nama saya A. Saya dari institusi ini, saya bekerja di sini sudah 15 tahun, gini. Terus anak saya 3, yang satu sudah sukses, ada di Amerika, yang satu lagi masih kuliah di Indonesia. Nah ini foto rumah saya seperti ini, ada CCTV-nya banyak, kemudian ada akses di sini. Nah itu penting kalau Anda mau jadi mentor MLM. Tapi kalau Anda bicara di tempat umum, nggak bisa seperti itu. Cukup memperkenalkan nama, institusi, background pendidikan, udah cukup. Usia kalau perlu juga, nggak perlu juga gitu. Udah gitu aja. Yang penting audiens sudah tahu nama kita siapa. Dan kalau mau ditambahin dikit, bolehlah. Kita sekarang sedang mengerjakan apa. Misalkan, saya adalah praktisi Nah gitu. Supaya teman-teman audiens itu tahu gitu. Oh dia praktisi, dan yang akan diomongin mungkin ini gitu. Gitu sih guys ya.
Itu satu untuk perilaku, ya. Dilaksanakan dan diterapkan. Sukses untuk perilaku dulu, ya. Guys, berikutnya adalah yang kedua. Apa itu yang kedua? Menguasai audiens. Kita harus pegang nih audiens nih. Pegang, take control. Kita ambil alih semua. Kenapa harus gitu? Wajib. Kita jadi pembicara, kita harus jadi pusat perhatian. Jadi kita harus ambil alih, kita harus kuasai audiens 100%. Walaupun yang datang itu tadi dari pangkat tertinggi, rendah, rendah tertinggi, kita kuasai itu. Nah, gimana cara menguasai audiens? Yang pertama adalah kita harus menguasai materi yang akan kita sampaikan. Bagaimana jadinya kalau kita nggak menguasai materi? Kita mau ngomongin matematik, kita nggak menguasai. Kita mau ngomongin safety, nggak menguasai. Kita mau ngomongin penjualan, nggak menguasai. Orang kan bubar. Ini pembicara nggak salah nih, gitu. Nah, penguasaan materi ini itu sangat penting. Jadi kita harus benar-benar udah menguasai ini sampai ke akar-akarnya, inti-inti yang kita kuasai. Termasuk semua aturan perundangan yang berhubungan dengan materi yang kita sampaikan. Jadi yang pertama adalah penguasaan materi dengan sangat baik. Yang kedua, apa? Cara penyampaian. Nah, cara penyampaian ini jujur ya, saya itu pada saat berbicara di depan orang-orang, di tempat publik atau publik, itu saya nggak bisa langsung mengambil hati audiens itu dengan cepat. Jadi cara bicara kita itu harus netral dulu. Bisa jadi juga langsung mendramatisir, tergantung suasana gitu. Tapi kalau saya mulai netral dulu, cari salahnya dulu. Seperti apa nih audiens? Begitu kita udah tahu salahnya seperti ini gayanya ini audiens seperti ini, heterogennya seperti ini, gayanya kayak seperti ini, baru kita masuk, deng gitu. Jadi cara penyampaian itu penting. Mulai dari level bahasa gaul, bahasa formal, bahasa sangat formal gitu. Penyampaian, pancing dulu nih, ini orang audiensnya apa, seperti apa gitu. Nah, begitu udah kita dapat, baru kita bisa menentukan, oh saya akan pakai bahasa formal terus, saya akan pakai mendominan bahasa formal gabung dengan bahasa gaul, 50-50 bahasa formal bahasa gaul dibanyakin, bahasa formal dikurangin. Itu kita atur semuanya, tergantung kondisi audiens dan maunya audiens itu apa. Jadi di sini kita harus ngerti audiens tuh maunya seperti apa. Jadi gaya bicara kita itu harus bisa diterima. Jangan sampai gaya bicara itu nggak bisa diterima. Wah, audiens semuanya ini apa nih gitu. Kita pancing dulu. Jadi sekali-sekali kita ngomong pakai bahasa gaul. Seperti misalkan, Pak, kemarin saya jalan dari sini ke sini. Terus dengan yang satu lagi yang agak muda, kemarin gue lewat sini. Nggak usah malu. Begitu kita pakai gue, dia nggak nyaman, stop. Kan namanya juga mancing. Itu triknya seperti itu. Jadi pembawaan pembicaraan seperti apa, gaya berbicara kita seperti apa, pembawaannya gitu. Jadi itu penting supaya kita bisa menyelesaikan sesi kita sampai selesai itu dengan baik, sukses gitu. Oke. Nah, yang lebih penting lagi pada saat kita ngomong itu nggak semua pembicara itu bisa langsung menguasai audiens itu dengan cepat. Termasuk saya tuh tipe orang yang nggak bisa cepat langsung menguasai audiens. Jadi kita tadi udah ngomongin gaya bicara, ya. Berikutnya adalah alat bantu. Kita butuh alat bantu. Kecuali orangnya udah jago ngomong banget, nggak pakai alat bantu nggak apa-apa. Tapi itu sangat jarang. Ada bos saya dulu ya, bos saya tahu di kantor saya, gitu. Dia direktur. Presentasinya itu kosong, tapi dia ngomong tak, orang bengong, gila gitu, karena memang dia udah jago banget gitu. Tapi kalau kita nih, kita lagi, emangnya lu juga termasuk gitu. Tapi kalau saya nih nggak bisa, saya harus pakai alat bantu. Apa itu? Video, gambar, data valid. Kita gunakan alat bantu itu, atau alat peraga. Misalkan kita butuh ini alat peraga, foto dan lain-lain, atau apa gitu ya. Buat itu semenarik mungkin.
supaya audiens itu apa ya, kita bisa telling the story, maksudnya menceritakan apa yang kita akan ceritakan gitu, menceritakan jalannya ini materi kita gitu, storytelling gitu. Kita bener-bener jadi storytelling yang oke. Itu teman-teman ya. Nah, untuk menjadi storytelling yang oke, nggak semua orang itu bisa ngomong dengan lancar seperti kayak orang yang biasa ngomong. Kalau saya nggak bisa seperti itu, saya harus pakai alat bantu, video, gambar, alat peraga, terus intonasi saya kadang saya naikin, kadang saya celanin, netral, kapan monoton, kapan naik, kapan kita turunin gitu. Jadi itu, jadi make ourselves as a storytelling gitu. Biar kita bisa mengikat hati para audiens gitu. Apa? Alat bantu. Kalian bisa gunakan apapun yang kalian suka, bisa video, gambar, alat peraga, dan lain-lain gitu. Gitu teman-teman. Jadi ini bagian dari gaya berbicara gitu. Nah, tadi di awal udah ngomongin gesture ya, bahasa tubuh ya. Kita juga harus pakai bahasa tubuh yang sopan tapi bisa mendramatisir gitu. Bahasa tubuh, ucapan ya, voice kita, ucapan, kapan kita tinggiin, kapan kita netral, kapan kita rendah. Jadi apabila kita membicarakan tentang sesuatu yang basic dan itu wajib, gunakan intonasi yang tinggi. Jadi gini, contoh nih ya, ini mendramatisir. Kita itu wajib mempertahankan nyawa kita sendiri. Nah itu intonasinya kenceng. Seperti kalau Ustadz tuh lagi kayak tegas gitu. Karena tuh lagi ngomongin nyawa. Tapi kalau lagi ngomongin nyawa nih tentang keselamatan, nyawa kita berharga dan kita harus tanggung jawab. Boleh sih, tapi akan lebih baik didramatisir. Gini contohnya, kita wajib menyelamatkan nyawa kita, penumpang kita, dan juga semua pengendara orang lain. Nah gitu. Jadi didramatisir, tapi jangan lebay. Kita wajib menyelamatkan nyawa kita, nyawa penumpang, dan juga nyawa orang lain gitu. Itu namanya orasi. Jadi mendramatisirnya itu jangan lebay gitu guys. Nah dramatisir ini penting banget gitu, supaya kita bisa menjadi tadi storytelling yang baik, yang oke, dan orang akan fokus kepada kita semua gitu guys. Kita kan ini lagi di sesi menguasai audiens ya. Kita harus melakukan komunikasi. Ini sangat penting guys, gila. Jadi komunikasi itu gini ya. Ada tipe pidato yang memang tipenya satu arah dari kita ke audiens, karena audiens tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya, satu arah. Tapi ada yang dua arah, contoh training, penyuluhan, pendidikan ya kan? Itu kan dua arah. Nah begitu dua arah, kita laksanakan sebagaimana mestinya, komunikasi dua arah gitu. Nah komunikasi dua arah, datangilah ke beberapa audiens. Tipsnya gini, triknya gini, lihat nih audiens, mana yang ngantuk, kita datangi dengan sopan. Pak, kasih pertanyaan atau minta feedback. Menurut Bapak, gimana cara mencegah supaya ini aman? Nanti dia tadinya ngantuk, karena salah satu kunci sukses dari pembicara adalah orang bisa menerima apa yang kita sampaikan. Jadi komunikasi. Gitu. Terus kita keliling sambil kita lihat, oh, ada di sana, nggak harus melulu yang ngantuk, enggak. Jadi adil aja, fair aja, siapapun kita bisa pilih. Gitu. Tapi komunikasi dua arah. Jangan kita ngomong terus nggak kasih kesempatan. Ada yang mau nanya? Enggak gitu. Atau kalau mau nanya, yang nanya ntar di akhir aja. Wah, yang lain pada tidur. Gitu. Gitu guys. Jadi komunikasi dua arah. Berikan kesempatan kepada audiens untuk berkomunikasi, menyampaikan ide, kita kasih pertanyaan dan feedback gitu. Gitu guys. Komunikasi.
Nah, berikutnya masih di penguasaan audiens guys ya. Kalau kita bicara dari pagi sampai sore, kita mengadakan suatu sesi training, pelatihan, itu berat. Nah, salah satu tantangannya adalah di jam-jam ngantuk. Pagi juga bisa ngantuk, after lunch juga bisa ngantuk. Nah, jadi gini guys, kalau teman-teman audiens itu sudah kelihatan ada yang ngantuk ya, kita putar video atau kita sendiri mendramatisir supaya teman-teman tuh bangun, atau kita lakukan stretching. Ayo semuanya berdiri, kita olahraga dulu, gini ya kan, ikuti saya, ini gini tuh, sampai bunyi tuh, kayak gitu ya, kayak gitu guys, supaya audiens itu selalu fresh dan wah, ini orang pembicaranya oke nih gitu. Atau bikin games kecil, yang laki-laki silakan berpasangan, yang cewek berpasangan, pijitin pundaknya masing-masing, kayak balik, pijitin dengan masing-masing. Itu namanya ice breaking yang harus kita lakukan di saat-saat orang pada mulai ngantuk gitu loh guys. Nah, kita harus sensitif nih, jangan sampai kita menjadi pembicara yang nggak sensitif. Orang udah sebagian ngantuk habis makan gitu kan, jam setengah 2, jam 2, bahkan di kelas saya ada yang sampai tidur guys. Wajar, karena saya belum tahu waktu itu gitu. Akhirnya setelah saya sudah mulai banyak jam terbang saya jadi pembicara, saya akan tahu sendiri, oh caranya seperti ini. Orang ngantuk tuh seperti ini caranya. Orang bete, oh kasih ice breaking gitu. Pijit-pijitan gitu kan, bolak-balik gitu ya. Supaya kita tetap menguasai audiens, itu kita harus pegang. Dan pastikan audiens itu pegang hati sama kita gitu guys ya. Nah, ice breaking, games itu bagian dari strategi untuk memastikan semua audiens itu tetap fokus dan happy sama kita gitu guys ya. Nah, berikutnya lagi masih di penguasaan materi ya. Kita harus bisa menjawab pertanyaan audiens dengan jawaban yang memuaskan. Gila gak? Kita harus bisa menjawab pertanyaan audiens dengan jawaban yang memuaskan, yang bisa diterima. Jadi kalau ada audiens tanya A, jawabnya A. Jangan melenceng. A, kok jadi B? Dia nanya 1 tambah 1, jawab 2. Jangan 1 tambah 1 berapa pak? 1 tambah 1 sama dengan, kalau saya di sekolah itu diajarin sama guru 10 diambil 9, 10 diambil 8, 9 diambil 8 itu 2. Ya salah, muter-muter dulu. To the point aja, to the point, dek gitu. Karena kita di sini nggak bisa basa-basi untuk pertanyaan. Orang tuh pengen cepet dapet, apa yang pengen ditanya tuh pengen cepet dapet gitu. Gitu teman-teman. Ya, gitu guys. Nah, cara menjawab pertanyaan audiens dengan benar atau baik dan benar, maksud saya baik dan benar, kita harus menjawab sesuai dengan pengetahuan yang diakui oleh secara keilmuan ya. 1 tambah 1 ya 2 pasti. Tapi kalau kita jawabnya Pak berapa sih 3 tambah 3, kayaknya 6 kalau ada kata-kata kayaknya, itu nanti audiens, ini orang gimana sih nih, orang saya nanya pengen bawa pulang, pengen saya terapkan, kayaknya. Jawabannya tuh harus tegas sesuai dengan keilmuan. Nah, masalahnya ya, begitu kita nggak tahu jawabannya apa, itu kita harus ngapain coba? Orang nanya, ya kan, bisa aja orang nanya, di luar materi yang kita kuasai, atau kita nggak bisa jawab saat itu. Apa yang harus kita lakukan? Ini masalahnya nih. Jangan sampai kita menjawab asal-asalan. Jangan sampai kita menjawab itu asal nyeplos, asal bunyi aja. Nggak bisa gitu guys. Jadi kalau ada pertanyaan yang memang kita bisa jawab simple, sederhana, tek, terus konfirmasi, gimana Bapak Ibu, udah sesuai, sudah Pak, oke makasih Pak Bu. Ada yang mau nanya lagi, misalnya gitu kan, nanya nih, wah ini pertanyaannya susah nih, pertanyaannya susah ya kan. Nah, gimana nih triknya supaya kita nggak menurun, supaya wibawa kita nggak turun. Ada pertanyaan nih, susah. Nah, gimana nih triknya supaya wibawa kita nggak turun, tetap di atas, tapi kita nggak bisa jawab. Oke,
syarat lagi. Cara paling simple, cepet, balikin pertanyaan kepada audiens. Gimana caranya? Pak, saya mau nanya, 5 kali 1000 kali 3/4. Wah, gila susah banget nih, ya kan? Jangan panik. Tetap seperti biasa, gestur, wibawa, wajah ekspresi seperti biasa. Oke. 5 kali 1000 kali 3/4. Oke, Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Lempar dulu. Oke, Bapak Ibu, ada yang bisa jawab pertanyaan dari Bapak Z ini adalah berapakah 5 kali 1000 kali 3/4? Sambil kita mikir, wah jawabannya apa nih? Tapi tetap dengan ekspresi yang wibawa tadi. Nah, dengan kita lempar seperti itu, bukan berarti kita nggak bisa jawab. Gitu. Jadi ngomong gini, oke Pak, sebelum saya mencoba menjawab, saya mau nyoba nih, apakah di antara kita ada yang bisa bantu jawab pertanyaan Bapak? Gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? 5 kali 1000 kali 3/4? Ayo silakan, ada yang bisa jawab? Padahal kita di belakang nih mikir, apa jawabannya? Jawabannya. Nah, begitu kita udah tahu jawabannya, oh jawabannya ini, ya kan? Ya. Jawabannya adalah udah tahu nih misalnya sekian gitu kan. Ya, kita hitung dari misalnya 5 kali 1000 dikali 3/4 ya kan. 3.250. Nah, setelah kita dapat jawabannya gitu. Ini kan jawabannya kan soal hitung-hitungan, ini contoh aja gitu. Setelah kita tahu jawabannya ya 3.750, baru kita jawab. Oke, Pak. Saya coba jawab ya. Jawabannya adalah ini. Gimana menurut Bapak? Oke Pak, setuju Pak. Alhamdulillah gitu. Tapi jangan diekspresikan. Oke, Bapak udah puas belum? Sudah Pak. Oke, semoga menjawab ya Pak. Gitu. Tantangan berikutnya, kalau kita benar-benar nggak bisa jawab, udah kita lempar nih. Ada yang bisa jawab nggak? Nah, nggak ada yang bisa jawab juga nih. Ya udah, kita langsung jujur aja sama dia. Pak, jujur, saya tidak bisa menjawab ini. Daripada saya menjawabnya salah-salah, nanti malah Bapak salah dan Bapak tidak happy dengan jawaban saya, sehingga Bapak akan menjadi tidak puas dengan apa yang saya sampaikan. Saya menghindari itu, dan kalau perlu nanti kita akan komunikasi setelah sesi ini apa ya. Oke Pak, Bapak bersedia kan? Saya akan kasih jawaban yang terbaik buat Bapak. Itu caranya guys. Jujur akan lebih dihargai dan wibawa kita tetap di atas. Jangan kita menjawab pertanyaan yang nggak bisa kita jawab dengan omongan-omongan bla 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 bla. Oh jadi gini Pak, menurut pengalaman saya, wah 5 dikali 1000 kali 3/4 itu adalah kayaknya kayak gini Pak. Itu namanya tong kosong nyaring bunyinya. Padahal kita adalah tong yang isi. Jangan posisikan kita jadi tong kosong yang nyaring bunyinya. Orang pada bubar. Di bawah kita akan turun. Buat kita turun, orang pada bubar, mental kita turun, habis sudah. Gagal presentasi kita, gagal training kita, gagal pidato kita. Gitu guys. Jadi trik untuk menjawab pertanyaan yang benar-benar nggak bisa kita jawab, jujur saja kita nggak bisa jawab. Itu PR saya akan hubungi Bapak. Kita lanjutkan setelah sesi ini Pak. Oke, makasih ya Pak. Tetap respect. Beliau akan menerima dibanding kita ngecap bla 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 muter-muter nggak tahu jawabannya kayaknya gini. Hindari kayak gitu, bahkan jangan seperti itu gitu guys. Satu lagi yang penting nih dari bagian penguasaan audiens atau menguasai audiens ya. Di bagian-bagian performan kita saat kita menjadi pembicara, saat kita perform, itu kita harus mendemonstrasikan dengan gaya bahasa, gestur, dan dramatisir yang cukup. Guys, masih di bagian demonstrasi, jadi kita perlu mendemonstrasikan apa yang kita sampaikan sebagai good storytelling. Misalkan kita mengajari cara nyetir, ya gaya kita tuh begini, megang setir. Jadi gini guys, berkendara aman adalah megang setir begini, tangan kanan dan tangan kiri itu di posisi jam 39 atau 2.10 gitu. Nah, cara nyetir gini. Misalnya pull, push, tarik, pull, push, itu didemokan gitu. Pull, push, didemonstrasikan. Jangan kayak textbook. Jadi cara nyetir kayak gini Bapak Ibu. Tangan ke depan, push pull,
dan tangan harus begini, itu kurang. Jadi harus benar-benar didramatisir supaya orang tuh fokus ke kita, karena kita pembicaraan di depan, gitu guys. Ya. Jadi demonstrasi ini dibikin drama sedikit-sedikit, dramatisir sedikit, tapi jangan terlalu lebay, nanti jadi orasi. Gitu. Nah gitu. Ya. Masih selanjutnya di penguasaan audiens, ya. Pastikan materi-materi kita itu materi-materi yang sudah terverifikasi dengan data-data valid dari institusi yang kompeten, institusi yang resmi. Hindari kita memberikan data yang masih dalam penelitian atau bahkan data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena akan jadi bumerang buat kita. Ambillah data. Saya dapat data dari Kementerian Kesehatan, screenshot di internetnya. Ini linknya. Nah, berikut tips makanan sehat piringku. Nah, gitu. Jadi orang, hindari ngomong kayak gini. Ini versi saya. Kalau makan itu kalori sepertiga. Orang nggak akan dengerin dan nggak akan percaya sama kita. Tapi orang akan percaya sama kita. Kayak itu tadi. Berikutnya, untuk menguasai audiens itu, kita jangan overconfidence. Cukup percaya diri. Karena kalau overconfidence, orang akan menilai ini orang sombong amat sih, gitu. Jangan. Pede aja biasa. Perilaku kita, gerak tubuh kita itu biasa aja. Pede pas, percaya diri pas. Jangan gimana Pak? Itu overconfidence, sombong gitu. Atau bahkan itu mah orang anak TK juga bisa Pak. Jangan kayak gitu ngomongnya itu. Karena itu merendahkan juga overconfidence kitanya gitu, sombong, berlebihan gitu. Jadi hindari overconfidence. Sekarang kita masuk yang bagian berikutnya, yang ketiga. Jadi yang pertama adalah perilaku, yang kedua adalah menguasai audiens, dan yang ketiga adalah performance kita bagaimana nih gitu. Ketahui performance kita, apakah audiens itu bisa menangkap materi kita dengan cukup baik atau sangat baik, ya. Gimana caranya? Bikin pretest dan post-test. Tentunya dengan pertanyaan yang sama antara pretest dan post-test. Kita kasih hadiah-hadiah kecil, pancing kepada audiens, ya. Di acara post-test, kalau ada yang dapat skor sekian, tertinggi, tercepat, kita ada hadiahnya yang menarik, gitu. Tapi jangan lihat dari harganya ya. Ini adalah semata-mata apresiasi yang tulus kepada Bapak Ibu semua. Setelah itu, pretest selesai, post-test selesai, kita bandingkan. Jadi average-nya itu misalnya pretest tuh 70, post-test 90. Nah, ini ada gap naik, berarti training kalian sukses guys. Nggak ada yang perfect sampai 100 setiap orang, tapi begitu ada peningkatan dari 70 ke 75, 80, 90 atau 95, itu udah pencapaian yang bagus. Kenapa kita harus mengukur itu? Karena kita punya tanggung jawab apa yang kita sampaikan kepada orang supaya orang bisa mendapatkan pengetahuan yang kita sampaikan. Jadi prioritas itu dan proses itu harus dibandingkan. Itu bagian yang ketiga, performance audience, pretest dan post-test dilaksanakan. Yang terakhir guys, apa? Anda tahu nggak? Yang terakhir adalah evaluasi performance kita sebagai pembicara. Nah, kita minta feedback kepada audiens bagaimana pengetahuan materi kita, penguasaan materi kita, gaya penyampaian, waktu yang diberikan, rundown acara, itu gimana? Kita minta feedback kepada audiens, gampang dengan link aja Google Form atau apa, MS Form, supaya kita bisa terus mendapatkan feedback dan kita bisa mengimprove terus performance atau gaya kita sebagai pembicara, dan terus memperbaiki apabila kita ada kesempatan untuk berbicara di sesi-sesi berikutnya. Minta feedback, evaluasi buat kita pribadi. Saya simpulkan tips menjadi pembicara yang oke. Yang pertama, perilaku. Yang kedua, menguasai audiens. Yang ketiga, ukur performance audiens, pretest, post-test.
Yang keempat, minta feedback, evaluasi kepada kita sebagai pembicara. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih dan hormat kepada audiens. Itu guys, ya. Sudah lama juga nih saya bikin video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin baru mau nyoba jadi pembicara, atau bahkan kepada teman-teman yang mungkin sudah expert, yang sudah perfect jadi pembicara. Dan saya mohon arahannya tulis di kolom komen buat perbaikan saya juga, karena saya juga masih belajar menjadi pembicara yang oke, menuju jadi pembicara yang baik. Oke guys, mohon pamit, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.